Waalaikumsalam, selamat Baik, sore. Pak Ganjar bagaimana kondisinya saat ini? Berapa warga yang terdampak, Pak? Ya, kalau mereka dari warga yang kemarin kena banjir, mereka masih bertahan di rumah karena tadi malam jam 9 surut. Tapi ada informasi dari BMKG, nanti mulai jam 12 itu sudah naik lagi. Jadi beberapa hari ini kemungkinan akan terjadi situasi yang semua mesti siaga. Maka tadi pagi saya ke lokasi di sekitar Pelabuhan Tanjung Mas, dan memang ada tanggul yang jebol ya di satu belakang perusahaan begitu, dan nampak-nampaknya hari ini belum bisa dikerjakan. Tapi ada satu tanggul yang dipakai untuk limpasan tadi pagi sudah kita bereskan sebelum jam 1 udah beres. Maka memang kita kayaknya harus lebih cepat lagi. Saya masih pantau satu tembok yang jebol itu untuk ditanggulangi secara cepat. Tadi sih sampai dengan sore ini sebelum diwawancara Kompas masih ada laporan. Sekarang sedang dikirim setback untuk bisa mengisi ruang-ruang yang bisa kita pakai untuk menambal lebih dulu. Namun nampaknya tidak terlalu bisa lebih cepat dari yang kita harapkan gitu. Ini ada peringatan dari BMKG soal gelombang tinggi. Jadi kendalanya untuk memperbaiki tanggul apa, Pak Ganjar? Nggak ada kendalanya sebenarnya. Kalau kemarin sih peringatan gelombang tinggi itu kalau masyarakat di sekitar pantai utara sebenarnya sudah terbiasa ya soal ini. Hanya memang kemarin tingginya melebihi 2,1 meter dan kemudian limpasannya juga luar biasa dari lautnya. Maka yang itu ya sudah pasti dengan kondisi existing hari ini tidak bisa menjangkau karena beberapa bulan sebelumnya terjadi hal serupa tapi tidak setinggi itu masih bisa terjangkau. Maka hari ini kita lakukan tindakan-tindakan untuk membereskan beberapa yang jebol itu tadi. Maka satu yang tadi di Banjarharjo itu ternyata kita agak keliru menempelnya atau melakukan tindakan sementaranya. Setelah kita cek agak masuk ke laut, ternyata sebenarnya ada pintu yang tidak terlalu lebar dan tadi saya minta untuk dikerjakan seketika dan sebelum jam 1 sudah selesai. Karena semuanya cepat, dari BPWS turun, dari provinsi turun, dari kota turun, tadi bisa lebih beres. Namun demikian untuk yang tembok jebol itu enggak, itu butuh waktu memang. Maka kalau kita melihat hari ini terjadi kenaikan dan data dari BMKG sampai dengan sore ini masih naik terus, artinya kemungkinan sore ini masih akan banjir dan decline-nya akan mirip seperti yang hari kemarin sekitar jam 9-an begitu ya. Sambil saya minta melakukan percepatan, maka tadi dari BPWS menyewa perahu-perahu untuk membawa pasir bisa masuk ke dua titik itu. Namun di Kendal, sedikit di Batang, juga ada di Pati, kejadian serupa juga terjadi begitu ya. Sehingga semua siaga, memang tidak ada tempat-tempat yang dipakai untuk menampung pengungsi karena masyarakat masih berdiam di rumahnya masing-masing. Karena airnya juga kalau malam surut gitu. Oh, jadi untuk saat ini memang dipastikan tidak banyak yang dievakuasi dari warga, Pak Ganjar? Tidak. Jadi kemarin Pak Wali Kota Semarang umpama mereka langsung buat dapur, kita bantu provinsi, Bupati Demak saya telepon, tadi barusan saya jumpa Bupati Batang ya, terus kemudian Pak Bupati Pati juga udah komunikasi, Tatar Marta mereka masih tetap di rumah. Baik. Selain tadi kebut soal pekerjaan tanggul, mengecek titik-titik juga yang diduga masih ada kebocoran dalam tanda petik, apalagi fokus dari pemerintah Jawa Tengah, Pak Ganjar? Ya, fokusnya memberikan peringatan kepada masyarakat untuk menyelamatkan diri lebih dulu, biar tidak ada korban jiwa begitu ya. Dan terus kami minta kepada BPWS tadi untuk melakukan patroli di beberapa titik. Kalaulah kemudian itu bisa dideteksi dengan peralatan, umpama dikirim drone di daerah-daerah rawan, maka itulah yang kemudian mesti diantisipasi agar jauh lebih cepat. Seperti contoh yang di Banjarharjo itu yang menemukan justru masyarakat. Ketika masyarakat menyampaikan ke saya, Pak Ganjar ini cepat ditanggulangi. Saya langsung datang ke lokasi tadi pagi, terus kemudian saya diantar oleh masyarakat yang ada di Kota Semarang, terus ditunjukkan, Pak yang ditutup yang sebelah sana aja Pak. Itu cuma 5-6 meter aja Pak itu. Oh, itu saya seperti masuk, itu. langsung diselesaikan. Saya minta kalau ini sebelum jam 1 harus selesai. Wah, Saya minta dikebut ya Pak peralatan beratnya. Ganjar. Wah, itu bisa cepat ya. Tapi untuk yang tembok jebolnya enggak. Gitu. Itu kurang lebih 20 meter. Pak Ganjar, tadi Kompas TV juga betul. ada liputan banyak karyawan pabrik yang kembali ke pabrik mengambil motor karena
Ya. sempat terjebak itu bagaimana Pak Ganjar? Tidak berbahaya bagi mereka, Pak? Enggak, sebenarnya itu masih bisa mereka kemarin bisa membawa motornya ya dalam kondisi banjir yang padahal kemarin agak tinggi. Justru saya khawatirnya kemarin. Maka kalau kemudian dia ngambil motor, kita sarankan kalau sudah turun, sudah agak surut. Memang itu rendaman motor di pabrik itu karena itu tembok yang jebol itu. Oh. Memang limpasannya luar biasa. Kalau dari hasil analisis BMKG, Pak, ini sampai kapan banjir gelombang tinggi, banjir rob ini terjadi di pesisir utara Jawa Tengah, Pak? Ya, ada sampai 2-3 hari lagi kondisinya mungkin seperti ini. 2-3 hari lagi, ini di pesisir utara banyak sekali, kawasan industri ada banyak pabrik, Pak. Artinya akan mengganggu operasional pabrik juga, Pak? Akan terganggu. Yang seperti yang tadi jebol, terus temboknya akan terganggu, tapi yang lain tidak. Kemungkinan yang akan terganggu adalah sistem transportasi logistik yang mau masuk ke pelabuhan Tanjung Mas. Maka barusan teman dari Bea Cukai memberikan informasi kepada saya, kalau dalam 1-2 hari ini tidak bisa kering, maka akan dikirim ke Surabaya. Nanti dari Surabaya akan dikirim menggunakan darat. Itu untuk logistik manajemen yang ada. Tapi beberapa pabrik yang ada di sekitar segitu masih jalan. Baik, jadi artinya skenario juga sudah disiapkan oleh Pemprov Jateng ya Pak untuk mengatasi persoalan terutama operasional pabrik ini, Pak? Ya, karena ini posisinya ada di depan mata kami tidak ada siapa yang nanti harus memimpin karena ini butuh kecepatan. Maka tadi saya minta dari PUPR, SDA, wabil khusus balainya, dalam ini BPW, saya minta untuk turun, ditemani oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air saya, dan tadi dari kota, pemerintah kota juga bertiga, mereka turun. Maka mulai kemarin sore kami bersama mereka, tadi pagi kami ke lokasi bersama mereka. Saya kira tayangan yang hari ini ada di Kompas ini, di sebelah saya ini, itu adalah tayangan yang banjir kemarin. Kalau yang sekarang ini baju saya masih sama, baju yang kerjakan saya hari ini gitu ya. Maksud saya biar masyarakat tidak konfus karena tadi ngeri sekali. Baik. Semarang tenggelam bahasanya begitu. Iya, baik. Kayaknya enggak ya. Tapi ini tadi sempat disinggung oleh Anda Pak Ganjar soal di kawasan utara kerap dilanda banjir rob. Jadi ke depan bagaimana langkahnya? Apakah ada kajian juga soal ini Pak agar tidak terjadi kembali di hari-hari yang depan Pak? Enggak. Di hari-hari depan masih akan terjadi. Saya tidak akan memberikan gula-gula kepada publik ya. Sampai tahun-tahun depan masih akan terjadi kalau cuacanya ekstrim seperti ini. Jadi siap-siap semuanya. Maka sekarang yang lagi dikerjakan adalah tanggul yang ada di Pekalongan. Pekalongan juga banjir nih. Terus kemudian karena kemarin belum selesai diteruskan. Maka saya melapor kepada Pak Presiden saat itu dan Pak Basuki merespon itu dengan cepat. Kami dari Pemprov juga membantu, termasuk dari DPRD memberikan dukungan, dan kemudian kita bisa memberikan bantuan. Jadi di gambar ini yang pakai baju kaos hitam itu teman saya yang warga di sekitar itu yang memberikan informasi di awal. Jadi sebenarnya kawan-kawan yang di masyarakat juga bisa memberikan bantuan, termasuk yang ada di Semarang. Yang di Semarang ini tol Semarang Demak ya, itu kita bangun sekaligus untuk mengurangi rob di sekitar itu. Tapi apakah sudah selesai? Belum. Maka kemudian perlu tindakan yang didukung oleh semua pihak lah. Karena ini bukan pekerjaan yang tahun depan nggak bisa ya, enggak. Tahun depan masih kalau seperti ini. Gitu. Maka mesti disiplin tata ruang, pengambilan sumber air tanah ya. Mari kita perbaiki di coastal areanya, ini yang kami selalu sampaikan dan saya kira kalau dirujuk jejak digitalnya beberapa tahun yang lalu juga kita sampaikan. Mungkin beberapa bisa tertanggulangi tapi belum semua. Setidaknya tanggul dan tembok yang diperbaiki bisa segera selesai, rampung, bisa meminimalisir banjir yang terjadi di sana, Pak Ganjar. Kami juga turut prihatin atas bencana yang terjadi di Jawa Tengah. Terima kasih, Pak Ganjar, telah meluangkan waktu di sela kesibukannya hari ini. Terima kasih.